Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syajaratul Lu'lu, NIM 191221138 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam kelas 5D Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai bahaya seks bebas di kalangan remaja. Di zaman yang semakin berkembang ini, semakin beragam pula tingkah laku serta masalah sosial yang terjadi di masyarakat, terutama masalah remaja. Perkembangan teknologi sekarang ini telah banyak memberi pengaruh buruk bagi remaja, sehingga menyebabkan terjadinya kenakalan remaja. Masa remaja merupakan masa di mana seorang individu mengalami peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya dan mengalami perubahan baik emosi, tubuh, minat, pola perilaku, dan juga penuh dengan masalah-masalah. Masa remaja merupakan masa di mana mereka mencari jati diri dan arti dari hidup. Pada masa-masa ini pula, remaja memiliki rasa ingin tahu yang begitu besar dalam segala hal. Tak heran apabila beberapa di antara mereka seringkali mengambil keputusan yang beresiko hanya untuk merasakan hal-hal yang belum mereka ketahui, termasuk misteri seksualitas. Banyak di antara mereka yang merasakan tidak sabar akan hal tersebut. Untuk menjawab rasa ingin tahunya mengenai hal seksualitas, mereka lebih banyak mencari informasi di internet karena lebih mudah didapatkan. Dan ternyata dengan informasi yang didapat malah menjerumuskan mereka sendiri untuk melakukan seks bebas. Apa sih seks bebas itu? Seks bebas merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan. Seks bebas dipandang sebagai salah satu perilaku yang tidak bermoral dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat. Seperti apa sih bentuk-bentuk dari perilaku seks bebas itu? Ada 4 bentuk perilaku seks bebas. Yang pertama, kissing, yaitu sentuhan yang terjadi antara bibir diikuti dengan hasrat seksual. Yang kedua, necking, yaitu aktivitas seksual di sekitar tubuh, tapi belum ada kontak alat kelamin. Yang ketiga, petting, yaitu menempelkan alat kelamin tetapi belum ada kontak alat kelamin. Dan yang keempat, intercourse, yaitu bersenggama atau kontak alat kelamin. Banyak kasus remaja yang berpacaran melakukan seks bebas. Dalam pandangan remaja tersebut, seks adalah puncak mengekspresikan rasa cintanya. Kurangnya edukasi dan informasi terkait seks berakibat fatal. Anak muda mempunyai sifat selalu ingin tahu dan mencoba. Hal tersebut tidak memungkiri adanya pertanyaan tentang hasrat seksualnya. Permasalahan seks bebas pada remaja adalah permasalahan yang serius dan perlu segera diatasi agar tidak menyebabkan generasi penerus bangsa yang tidak berpancasila. Remaja adalah calon generasi penerus bangsa yang memegang kunci masa depan bangsa ini. Berdasarkan kasus yang sering terjadi, maka yang perlu dibahas adalah mengenai penyebab, dampak, dan solusi untuk mencegah seks bebas di kalangan remaja.
Faktor-faktor yang menyebabkan remaja melakukan seks bebas. Yang pertama, kekuatan iman yang memudar, sehingga tidak bisa menempatkan diri dan mengendalikan diri untuk berbuat hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Yang kedua, kurangnya perhatian orang tua. Apabila orang tua kurang memberi pengarahan serta pengetahuan tentang seksualitas, maka seorang anak akan mudah terjerumus dalam hal-hal yang buruk. Yang ketiga, rasa ingin tahu mengenai seks bebas begitu besar, sehingga mendorong mereka untuk lebih jauh lagi melakukan berbagai macam percobaan. Yang keempat, tontonan tidak mendidik, seperti video pornografi. Yang kelima, rendahnya pengetahuan tentang bahaya seks bebas. Kurangnya pengetahuan mengenai dampak dan akibat akan hal yang akan dilakukan dapat memudahkan terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Dan yang keenam, salah bergaul. Jika teman bergaul kita sering melakukan perbuatan buruk seperti seks bebas, maka kita juga bisa terpengaruh dan akhirnya ikut melakukan. Dampak negatif seks bebas. Yang pertama, hilangnya kehormatan dan jatuh martabatnya, baik di hadapan Allah maupun sesama manusia, serta merusak masa depannya dan meninggalkan memori buruk yang berkepanjangan, bukan saja kepada pelakunya, bahkan kepada seluruh keluarganya. Yang kedua, prestasi menurun. Karena pikirannya sudah tertuju pada hal-hal negatif tersebut, tingkat kefokusannya dalam mengikuti proses belajar juga akan menurun, karena malas belajar, malas mengerjakan tugas. Yang ketiga, hamil di luar nikah. Akan sangat menimbulkan masalah bagi pelaku. Bagi pelaku yang masih sekolah, sudah pasti akan dikeluarkan dari sekolah, dan sudah pasti menimbulkan rasa malu yang luar biasa, terutama orang tua. Yang keempat, aborsi dan bunuh diri. Menutupi keburukan atau mencari jalan keluar agar tidak merusak nama baik dirinya dan keluarganya. Hal tersebut dapat berujung pada pembunuhan janin melalui aborsi, bahkan bunuh diri. Yang kelima, tercorengnya nama baik keluarga karena anak yang dibangga-banggakan hamil di luar nikah. Orang tua akan merasakan sakit hati dan hal tersebut akan meninggalkan luka yang mendalam di hati keluarga. Yang keenam, tekanan batin yang mendalam dikarenakan penyesalan. Akibat penyesalan tersebut, pelaku akan sering murung dan berpikir yang tidak rasional. Dan yang ketujuh, mudah terjangkit penyakit HIV, AIDS, serta penyakit-penyakit kelamin yang mematikan, seperti penyakit herpes dan kanker mulut rahim. Jika hal tersebut terus dilakukan, penyakit tersebut dapat menularkan pada orang lain di sekitarnya dan cukup membahayakan. Bagaimana solusi untuk mencegah seks bebas pada remaja? Yang pertama, menghindari lingkungan yang buruk. Agar tidak berpengaruh terhadap perilaku yang kita lakukan, maka kita perlu menghindari lingkungan yang buruk itu seperti tempat-tempat dugem, lingkungan di mana banyak remaja wanita merokok, berpakaian tidak sopan, lingkungan yang sering konser malam. Yang kedua, membatasi waktu keluar rumah dengan membuat aturan dan batasan kepada diri sendiri, seperti keluar rumah harus izin orang tua, tidak keluar malam bila tidak ada kepentingan. Yang ketiga, mengisi waktu kosong dengan kegiatan positif. Misalnya, mengikuti pengajian rutin, belajar memasak, berolahraga sesuai yang disenangi, membantu orang tua, membaca buku, berbisnis, mengajar TPA.
Yang keempat, bergaul dengan teman yang baik, seperti teman yang memiliki akhlak mulia, teman yang rajin beribadah, teman yang saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran, dan teman yang memiliki sopan santun. Yang kelima, meningkatkan keimanan, seperti dengan mengikuti kajian rutin, banyak berzikir, berkata dengan kalimat thayyibah, membaca Al-Quran, silaturahmi dengan orang-orang sholih. Yang keenam yaitu tidak mencoba-coba. Tidak mencoba-coba hal-hal yang negatif tanpa mengetahui dampak dan akibatnya. Seperti halnya ketika remaja penasaran bagaimana sih rasanya berciuman dengan lawan jenis, kemudian remaja itu melakukannya. Setelah itu nafsunya menginginkan yang lebih seperti meraba bagian sensitif. Kemudian nafsunya ingin melakukan bersenggama dan akhirnya berakibat fatal yang kemudian terjadinya hamil di luar nikah. Kemudian yang ketujuh, pengawasan orang tua. Dengan orang tua sering memeriksa handphone anak, orang tua menjadi teman untuk anak dengan meluangkan waktu untuk anak agar anak merasa diperhatikan. Pesan untuk remaja. Sebagai harapan masa depan bangsa, seharusnya remaja mengetahui tentang tanggung jawab dan kewajiban besar yang dibebankan di bahu mereka. Oleh karena itu, agar tidak terjerumus ke hal-hal negatif yang merugikan diri sendiri maupun pihak lain, maka para remaja harus membentengi diri dengan cara memperdalam pengetahuan agama, yang bisa dilakukan dengan cara memperbanyak membaca buku keislaman, rajin mengikuti ceramah keagamaan, mengikuti kegiatan atau organisasi keagamaan, ataupun organisasi lain yang bermanfaat, serta bergaul dengan teman-teman yang baik. Dengan cara seperti itu, setidaknya dapat terhindar dari pengaruh buruk lingkungan yang akan menjerumuskan dalam perbuatan maksiat, yang mana merupakan pelanggaran terhadap agama maupun norma masyarakat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.